Memasuki bagian kedua, kita akan fokus pada pengelolaan krisis komunikasi, yang merupakan sebuah proses terstruktur untuk mengendalikan dampak krisis agar tidak semakin meluas. Di era sekarang, media sosial telah menjadi kanal utama karena di sanalah krisis menyebar dan dibicarakan secara real-time oleh publik. Fokus utama kita dalam pengelolaan ini bukan sekadar menjawab, melainkan memberikan respon yang cepat, menunjukkan empati yang tulus, dan mengedepankan transparansi kepada publik. Tujuan akhirnya jelas, menjaga kepercayaan publik serta melindungi reputasi perusahaan yang telah dibangun. Perlu diingat bahwa pengelolaan krisis tidak bisa dilakukan secara spontan atau asal merespons. Perusahaan wajib memiliki strategi yang matang agar setiap tindakan komunikasi tetap terarah dan tidak menimbulkan kesalahpahaman baru. Kesalahan kecil dalam penyampaian pesan justru dapat memperbesar api krisis dan memicu reaksi negatif yang lebih masif dari publik digital. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk selalu bersikap tanggap, konsisten, dan bertanggung jawab penuh dalam setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat di jagat maya. Mari kita bedah studi kasus menarik lainnya, kali ini dari raksasa teknologi lokal, Gojek. Pada tahun 2020, Gojek menghadapi situasi pelik ketika muncul isu bahwa perusahaan memberikan dukungan pada kampanye tertentu yang dianggap sensitif oleh sebagian lapisan masyarakat. Gelombang kekecewaan netizen meledak dengan sangat cepat, yang berujung pada viralnya tagar "Sejua uninstall Gojek" di berbagai platform. Banyak pengguna yang bahkan benar-benar menghapus aplikasi tersebut sebagai bentuk protes terhadap nilai yang dianggap tidak sejalan dengan mereka. Tantangan besar bagi Gojek saat itu adalah bagaimana memberikan jawaban yang sangat hati-hati karena isu ini menyentuh ranah nilai, opini publik, dan kepercayaan pelanggan yang sangat luas. Dalam situasi krisis yang menyangkut ideologi atau prinsip seperti ini, salah bicara sedikit saja justru bisa memperkeruh suasana dan memicu penolakan yang lebih besar. Gojek dituntut untuk menyeimbangkan antara klarifikasi yang tegas, namun tetap menghormati sensitivitas publik agar badai digital ini tidak merusak fundamental bisnis mereka secara permanen. Menghadapi krisis tersebut, Gojek mengambil langkah strategis yang patut kita pelajari. Dalam waktu singkat, mereka mengeluarkan klarifikasi resmi melalui media sosial dan situs web perusahaan. Pesan utamanya sangat tegas namun inklusif. Gojek menyatakan menghormati semua sudut pandang masyarakat dan menegaskan posisi mereka yang tidak berpihak pada kelompok tertentu. Hal yang paling menonjol dari tindakan ini adalah pemilihan diksi yang sangat tenang, sopan, dan penuh empati, yang secara psikologis mampu meredam emosi publik yang sedang meluap. Hasilnya cukup signifikan. Walaupun tentu masih ada pihak yang merasa tidak puas, namun mayoritas netizen akhirnya memberikan apresiasi terhadap sikap terbuka dan ketenangan Gojek dalam menghadapi tekanan. Klarifikasi ini terbukti efektif dalam memperbaiki citra perusahaan di mata publik digital. Pelajaran berharga yang bisa kita ambil adalah bahwa kecepatan dalam melakukan klarifikasi yang dibalut dengan pemilihan kata-kata bijak adalah instrumen penyelamat reputasi yang paling ampuh di tengah badai krisis sehebat apapun. Saat krisis melanda di media sosial, pantangan nomor satu bagi perusahaan adalah panik. Manajemen harus tetap tenang dan segera menjalankan 5 langkah terstruktur. Pertama, dengarkan dan pahami. Jangan terburu-buru menjawab tanpa memahami akar masalahnya. Kedua, tunjukkan empati agar pelanggan merasa keluhan mereka ditanggapi dengan serius. Ketiga, berikan respon awal secepat mungkin guna meredam kemarahan netizen yang terus bergulir. Keempat, lakukan koordinasi internal yang solid agar tim customer service, PR, dan media sosial memiliki satu suara yang konsisten. Terakhir, siapkan pernyataan resmi yang bisa disampaikan melalui berbagai platform digital. Sebagai contoh praktis, kalian bisa menggunakan kalimat pembuka seperti, "Kami sudah menerima laporan Anda dan sedang menyelidiki lebih lanjut. Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi, kami akan segera memberikan penjelasan lengkap." Pesan singkat seperti ini jauh lebih efektif daripada diam 1000 bahasa. Ingatlah untuk tidak pernah membalas dengan emosi, apalagi menyalahkan pelanggan, karena hal itu hanya akan memperbesar api krisis. Tindakan pertama kalian adalah kunci. Jika respon awal dikelola dengan baik, krisis yang besar pun bisa mereda dengan jauh lebih cepat. Ketika krisis melanda, perusahaan tidak bisa hanya mengandalkan operasional harian biasa. Dibutuhkan tim khusus yang kita sebut sebagai Crisis Communication Team atau tim penanganan krisis. Tim ini memiliki 5 tugas utama yang sangat krusial, mulai dari memantau semua percakapan di media sosial secara real-time, menjawab komplain pelanggan dengan cepat, hingga menyusun strategi komunikasi untuk menjelaskan akar masalah kepada publik. Selain itu, mereka bertanggung jawab memberikan laporan rutin kepada pimpinan, serta menentukan kapan waktu yang paling tepat untuk menyampaikan permintaan maaf secara resmi.
Lantas, siapa saja yang harus ada di dalam tim ini? Idealnya, tim ini terdiri dari perwakilan bagian sosial media, pakar public relations, perwakilan manajemen senior, dan jika situasinya sangat serius, melibatkan tim hukum atau legal. Sebagai contoh nyata, banyak e-commerce besar kini memiliki tim sosial media yang bersiap siaga selama 24 jam. Begitu muncul keluhan yang berpotensi viral, mereka akan langsung berkumpul untuk merumuskan solusi tercepat. Keberadaan tim yang terlatih dan sigap seperti inilah yang memungkinkan perusahaan untuk tetap memegang kendali atas situasi dan mencegah krisis kecil berubah menjadi bencana besar yang tak terkendali.